sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-zahir al-batin al-zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-tahir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kita, pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah As-Saffat, kita sudah sampai surah As-Saffat. Yang akan kita baca yaitu surah As-Saffat ayat ke-21. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan di hari kiamat. Hari kiamat itu banyak istilahnya. Ada yang menyebutkan sebagai Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, karena memang manusia dibangkitkan di situ. Ada yang menyebut sebagai Yaumul Qiyamah, qoma yaqumu qiyaman, artinya berdiri atau bangun, karena memang manusia bangun. Begitu ditiup trompet bangun semuanya, kecungul dari kuburannya itu muncul masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang menyebutkan sebagai Yaumul Jaza atau Yaumul Hisab. Yaumul Jaza itu artinya hari pembalasan. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Dua sifat yang ada pada hari kiamat, yaitu pembalasan dan perhitungan, ini kadang-kadang disebut sebagai ad-din, perhitungan. Pembalasan juga ad-din, maka disebut sebagai Yaumuddin kadang-kadang. Maliki Yaumiddin itu artinya yang menguasai hari pembalasan dan perhitungan. Kalau udah membalas dan sudah menghitung, Allah sudah memperhitungkan amal, itu udah ngeri aja bawaannya. Apalagi sudah membalas amal. Di dunia ini kadangkala Allah lebih sering memunculkan sifat rahmahnya. Orang salah-salah
tetap oleh Allah diberikan rizki. Orang banyak ingkarnya kepada Allah malah makin kaya, karena memang Allah Rahman. Di dunia ini Allah mewujudkan sifatnya, sifat Rahman, maha pengasih, dikasih aja. Tapi nanti di akhirat itu ada yang disebut dengan sifat Allah Malik. Malik di sini sang raja harus menegakkan keadilannya. Oleh karenanya bukan sifat rahmat atau bukan sifat kasih sayang yang ada nanti di sana untuk orang-orang yang berdosa, tetapi sifat raja yaitu adil. Kalau adil berarti harus diperhitungkan. Perhitungkan umur, buat apa umur 40 tahun? Rizki dari mana aja datangnya, buat apa aja itu rizki? Itu diperhitungkan semua oleh Allah. Nah di dunia ini masih lolos-lolos semuanya. Di dunia ini masih oleh Allah dibiarkan saja karena memang dunia gak ada artinya. Dan oleh Allah disebutkan dunia ini tidak lebih mulia dibanding sebelah sayap lalat. Lalat itu sebelah sayapnya itu lebih mulia dibandingkan dunia seisinya. Karena yang sifatnya remeh demikian, maka oleh Allah dunia Allah kasih-kasih aja. Tapi nanti di akhirat, nanti di yaumil ba'ats, di hari kebangkitan, Allah muncul dengan sifat adilnya. Untuk orang-orang yang berdosa diperhitungkan dosa, amal-amalnya, umurnya semua diperhitungkan. Namanya Rahim, Allah Maha Pengasih, tapi Allah Maha Penyayang. Tapi untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang melakukan dosa, nanti di akhirat Allah muncul dengan sifat Muntaqim, membalas. Karenanya hari kiamat ini disebut sebagai Yaumuddin atau Yaumul Hisab wal Jaza, yaitu hari perhitungan, dihitung sama Allah, dan juga Yaumul Jaza, hari pembalasan, dibalas sama Allah untuk seluruh umat manusia. Ada orang-orang yang memang kemudian mendapat keringanan, orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat keringanan di sini. Ayat ke-21 surah As-Saffat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hadza yaumul fasl. Hada yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Hada yaumuddin, hada yaumul fasl. Ini adalah hari pemisah. Ini adalah hari pemisah bainal khalaiqi, antara makhluk. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, hari di mana kalian bihi terhadapnya tukadzibun, mendustakan. Ini adalah hari pemisah antara makhluk-makhluk, yaitu hari yang dulu pernah kalian dustakan. Ini adalah ucapan kepada orang-orang kafir. Wa yuqalu lil malaikah, dan diucapkan, diperintahkan kepada malaikat, uhsyurul ladzina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yaitu orang yang menganiaya anfusahum, diri mereka, bisyirki, dengan kemusyrikan, wa azwajahum, dan juga pasangan-pasangan mereka, quranaahum, yaitu teman-teman mereka, minasyayatini, yaitu dari setan-setan, wa ma kanu ya'budun, dan apapun yang mereka pernah sembah, min dunillahi, selain Allah, ai ghairihi minal authan, maksudnya selain Allah, yaitu berhala-berhala. Fahduhum, maka tunjukkanlah kepada mereka, dalluhum wasuquhum, tunjukkan dan juga giring mereka, ila siratil jahim, kepada jalan neraka jahim, thoriqin nar, yaitu jalan neraka. Ketika sudah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, bangkit semuanya ini. Orang-orang bangkit dari kubur, mulai dari zaman awal penciptaan sampai zaman akhir yang sudah ribuan tahun meninggal, ribuan tahun mati. Ini ditiup sangkakala kedua, maka semuanya bangkit. Termasuk malaikat juga. Kalau malaikat gak dikubur, malaikat juga hancur. Malaikat juga waktu tiupan sangkakala pertama ini juga hancur, kecuali malaikat-malaikat tertentu yang tidak hancur.
Semuanya menemui ajalnya di sangkakala atau trompet yang pertama. Trompet kedua semuanya bangkit. Ketika sudah dibangkitkan dengan tiupan sangkakala trompet kedua oleh malaikat Israfil, maka disebutkan, ada suara menyebutkan, ini adalah hari pemisah antara para makhluk. Ini adalah hari pemisah yang dulu pernah kalian dustakan. Maksudnya hari pemisah di sini hadirin, orang-orang yang dulu di dunia saling bekerja sama, yang dulu di dunia saling kasih mengasihi, saling menyayangi, nanti di akhirat terpisah. Orang yang saling menyayangi, orang yang saling bantu-membantu, tapi sayang menyayangi dan membantu-membantu dalam maksiat, itu nanti di akhirat pada pisah. Cuma kalau yang sayang menyayangi karena Allah, bantu-membantu karena Allah, di Masjid Al-Abror misalnya, nanti di sono ketemu lagi. Amin ya Pak? Lihatin martabak aja sih, agak amin-amin. Ketemu semuanya. Amin. Kalau yang saling menyayangi, persahabatan berdasarkan Allah, sayang menyayangi, nanti di sana tidak akan terpisah. Di ayat lain Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin yufraqun illal muttaqin. Semua kekasih dengan yang dikasihinya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, semua terpisah kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang di dunia saling menyayangi, bantu-membantu, tolong-menolong atas dasar takwa karena Allah, bantuin sama-sama jadi panitia korban, sama-sama jadi panitia maulid, walaupun pulang pada bawa paha semuanya. Kagak bawa paha, emang gimana jalannya? Pasti bawa paha ya Pak pulang. Nah, semuanya ini akan tetap Allah kumpulkan karena memang di dunia sayangnya, persahabatannya adalah karena Allah. Yang dimaksud di sini yaumul fasl, hari pemisah. Ini adalah pemisah antara orang-orang yang di dunia saling sayang menyayangi, tapi dasarnya maksiat, yaitu bantu-membantu untuk maksiat. Dipisah. Artinya dipisah, berantem semuanya, bertengkar. Nanti di ayat lain disebutkan, di ayat berikutnya nanti akan dijelaskan. Saling berpisah dan saling bertengkar. Ini pengertian pertama. Pengertian yang kedua disebut sebagai yaumul fasl. Hari kiamat disebut sebagai hari pemisah karena memang besok dipisahin Pak. Besok dipisahkan antara orang kafir dengan orang mukmin, dipisahkan. Antara orang yang iman kepada Allah dengan yang ingkar kepada Allah pisah. Yang iman sebelah kanan, yang ingkar sebelah kiri. Orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah dipisahkan dengan orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah dipisahkan. Jadi sudah dipisahkan dan sesuai. Malaikat nggak repot misahinnya. Itu sebelum disebutkan dalam satu riwayat hadis, itu tidak sampai setengah hari cuma misahin itu. Kenapa demikian? Karena begitu muncul dari kubur itu udah kelihatan mukanya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat juga digambarkan sebagai hari di mana wajah-wajah itu menjadi putih. Satu sisi ada juga yang wajah-wajah menjadi hitam. Udah kelompoknya hitam semua. Contoh ya, bukan yang ini, bukan yang sebelah kiri baju hitam, bukan. Pokoknya kelompok putih semua. Ini orang-orang yang kena air wudhu, saudara, yang ada athar atau bekas ibadahnya. Bekas ibadahnya kelihatan, dibangkitkan, ya udah kumpul. Sama malaikat gampang udah, asal ada bekas ibadahnya, antara lain wudhu, antara lain bekas sujud, maka gampang misalnya ini dipisahkan. Mana yang iman, mana yang kufur. Maka disebut sebagai yaumul fasl, disebut hari pemisah. Nggak bisa campur. Oleh karenanya di sebagian perjalanan manusia alam barzakh, ulama ada yang mengatakan alam barzakh itu sudah masuk akhirat. Alam barzakh itu sudah awal dari akhirat. Jadi udah bukan dunia. Kelihatannya aja liang lahatnya mah tanah ya. Berapa semeter? Kan dijual beli juga itu. Dunia juga liang lahatnya. Cuma alamnya alam barzakh itu tetap bagian akhirat.
Bagian akhirat awalnya itu adalah alam barzah. Itu sebabnya kuburan orang muslim nggak boleh dicampur dengan kuburan orang kafir. Karena memang udah yaumul fasl, itu udah hari pemisah, udah hari dimana memang harus dipisahkan mana mukmin mana kafir, udah harus dipisahkan. Bukan kita terus main menang-menangan sendiri, tanah umum nggak boleh dikubur barang-barang, bukan begitu. Emang aturannya, udah aturannya karena memang barzah itu udah masuk akhirat. Karena akhirat itu adalah yaumul fasl, hari pemisah, maka harus dipisahin mana orang mukmin, mana orang yang kufur. Kalau nggak dipisahin, ya kasihan ya orang mukmin. Waktunya lagi enak-enak dapat kiriman Yasin, kiriman Fatihah, tetangganya jerit, ada yang digebukin, kan nggak enak dengernya. Makanya harus dipisahkan. Ini yaumul fasl, hari pemisah. Mulainya karena barzah tadi disebutkan barzah. Kalau saya menyebut barzah sebagai awal dari akhirat, maka di situ sudah mulai dipisahkan. Nah, begitu dibangkitkan dari barzah sesuai dengan ayat ini, dibangkitkan maka sini sudah benar-benar terpisah. Yang wajahnya putih, yang wajahnya berseri-seri, wujuhu yauma idzin na'imah, maka kumpulannya di sebelah kanan. Yang wajahnya hitam, yauma taswaddu wujuh, yang wajahnya hitam dan wajahnya ini kelihatan takut, gemetaran karena harus menghadapi perhitungan. Wujuhu yaumaidin khashi'ah, maka sebelah kiri. Udah dipisah masing-masing kelompok. Dan cuma ada dua, saudara. Kalau nggak neraka, surga. Kalau nggak surga, neraka. Nggak bisa tengah-tengah, nggak bisa. Jadi cuma ada dua itu aja. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak neraka, surga. Memang ada yang disebut dengan Ashabul A'raf. Di surat Al-A'raf itu ada Ashabul A'raf. Ini orang-orang yang ada di tengah-tengah. Ini adalah orang-orang diantaranya yang nanti di tengah-tengah adalah orang yang ketika dia hidup sudah usia balik, kemudian dia gila sampai meninggalnya gila. Nah, tengah-tengah nih, mau dihisapnya nggak ada akalnya, ya dinasihatin suruh sholat juga tetap aja dia madep ngetan sholat, tetap aja nggak pakai baju. Nah, tempatnya di mana Ashabul A'raf? Di antaranya orang-orang gila dan banyak lagi. Itu ada di tengah. Itu pun nanti sesuai waktu yang ditentukan. Ashabul A'raf ini bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Itu nanti tetap akan masuk surga juga. Tetap dua ketentuannya. Kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Ini adalah hari pemisah yang dulu kalian dustakan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kumpulkan itu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik beserta pasangan-pasangan mereka atau beserta kroni-kroni atau bisa beserta teman-teman. Azwajahum di sini arti asli zauj itu kan pasangan, saudara. Walaupun bisa diartikan suami atau istri. Kalau suami zauj, kalau istri zaujah. Tapi arti aslinya itu pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Lin zaujain, berpasang-pasangan. Nah, di sini kumpulkan orang-orang musyrik, kumpulkan orang-orang yang menganiaya dirinya dengan kemusyrikan, kumpulkan bersama kerabat-kerabatnya atau bersama teman-teman, bersama pasangan-pasangannya. Maksudnya setan-setan. Setan di sini ada dua macam, ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Dua-duanya dari jenis ini dikumpulin. Yang setan bangsa jin memang yang namanya setan, ya kerjaannya ingkar kepada Allah. Dulu temenannya sama orang yang ingkar juga, sama manusia yang ingkar, kumpul bareng. Manusia dari jenis setan dengan manusia dari jenis jin dikumpulkan. Di sini disebutkan, ditafsirkan oleh Imam Jalalain, orang-orang yang menzolimi diri mereka dengan kemusyrikan, menzolimi diri mereka, menganiaya diri mereka dengan kemusyrikan. Di surat Luqman juga disebutkan innasyirka la dzulmun adzim. Musyrik itu adalah
kezoliman atau aniaya yang nyata, yang agung, yang besar. Zolim, lawan katanya zolim, saudara, itu adil. Apa itu adil? Adil itu wad'us syai'i fi mahalli. Adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Peci saya awing paling mahal 150 ya. Awing itu 150 kira-kira sekarang. Sendal saya swallow paling berapa swallow? Ya, taruhlah 20.000. 20.000 swallow. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya memang harganya swallow segitu, taruhnya di kaki yang namanya sendal, awing harganya segitu, ya taruhnya di kepala. Jangan terus mentang-mentang sepatunya, oh yang mahal, sepatu yang mahal. Apa sepatu yang mahal? Pokoknya sepatunya kira-kira 2 juta. Nah gara-gara sepatunya 2 juta harganya, itu peci cuma 150.000, peci ditaruh bawah, sepatu ditaruh atas. Ngapa bang taruh atas? Lah ini mahal, sepatu saya mah gak boleh diinjek. Ini namanya zolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syirik atau musyrik, menyekutukan Allah, ini disebut dengan zolim, karena meletakkan selain Allah di tempat Allah, meletakkan selain Allah sebagai Tuhan, padahal selain Allah pasti bukan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Orang-orang yang nyembah patung, sebenarnya dia nggak nyembah patung. Ada patung dari batu bacan. Batu bacan kan mahal banget, dibuat patung segede patung pemuda tuh yang ada di Bundaran Senayan, segede gitu. Nah ini semahal apapun bangunan itu, tetap yang namanya batu nggak bakal bisa jadi Tuhan. Jadi batunya gimana ya? Batunya mah gak bakal jadi Tuhan. Terus orang-orang yang menyembah itu bagaimana? Orang-orang yang menyembah sebenarnya dia menyembah pikirannya sendiri. Dia mikir, dia imajinasi atau dia bayangkan ini Tuhannya dia. Jadi dia menyembah dirinya sendiri. Diri sendiri itu namanya hawa nafsu, adanya dalam diri sendiri. Nah orang yang seperti ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Batu yang harusnya batu dijadikan sebagai Tuhan, kayu yang harusnya kayu dijadikan sebagai Tuhan. Namanya syirik atau musyrik. Ini adalah kezoliman yang nyata. Zolim itu lawannya adil. Dia meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang-orang yang zolim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, dikumpulkan nanti bersama pasangan-pasangannya, bersama kroni-kroninya, dan semua yang mereka sembah juga begitu. Apa yang mereka sembah di sini banyak, saudara. Yang disembah oleh orang-orang yang musyrik ini bisa orang, bisa benda mati. Yang benda mati ya dikumpulin bareng sama patung-patung. Yang orang dikumpulin juga. Emang ada yang nyembah orang? Itu kaumnya Fir'aun nyembah Fir'aun. Karena saking takutnya sama Fir'aun, dia nyembah Fir'aun. Yang nyembah kepada Raja Namrud, ya dikumpulkan sama Raja Namrud. Dikumpulkan orang yang menyekutukan Allah, para penyembah selain Allah, maka akan dikumpulkan dengan sesembahannya, baik sesembahannya itu benda mati maupun sesembahannya benda hidup. Nah bagaimana kalau sesembahannya itu tidak pernah nyuruh? Kalau Fir'aun kan jelas, dia sebut ana rabbukumul a'la. Fir'aun memang bilang saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Emang nyuruh Fir'aun. Namrud juga begitu, emang nyuruh. Dikumpulkan bareng sama orang ini. Tapi kalau tidak pernah nyuruh, tidak. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu nggak pernah nyuruh orang-orang Nasrani menyembah dia, nggak pernah. Begitu juga Nabi Uzair nggak pernah nyuruh orang-orang Yahudi menyembah dia. Jadi tidak akan dikumpulkan karena memang tidak pernah ada suruhan, nggak pernah menyuruh untuk menyembah Nabi Isa,
Nabi Uzair, nggak pernah menyuruh, memerintahkan untuk menyembah dia, tapi perintahnya tetap menyembah Allah. Umatnya aja yang kemudian salah, sesat, dan menjadikan Nabi Isa, Nabi Uzair sebagai Tuhannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad, kalau kita syahadat diantaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dalam salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika. Dan Rasulullah juga menyebutkan ana abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan juga utusannya. Ini kata-kata hamba, kunci ini supaya kita umatnya jangan sampai memuji Nabi Muhammad kemudian terpeleset, kejeblos sama seperti umat-umat terdahulu yang memuliakan Nabi Isa sehingga menjadikan Nabi Isa anak Allah, memuliakan Uzair orang Yahudi sehingga menjadikan Uzair anak Allah. Jadi harus disebutkan bagaimana abduhu, tetap Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Semulia apapun Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Dan posisi kehambaan inilah yang justru paling tinggi dan paling disukai oleh Rasulullah SAW. Semakin orang menghamba, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Da'mat da'atuhun nasara fi nabiyihimi wa bima syi'ta minhu wahtakimi. Itu di Burda disebutkan. Da'mat da'atuhun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan, jangan lakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka, yaitu Nabi Isa. Kalau mau memuji Nabi Muhammad silakan, puji setinggi langit, tapi tetap pastikan bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tetap hamba Allah, tetap hamba Allah dan juga utusan Allah. Jangan sampai terpleset kepada kemusyrikan sebagaimana umat-umat terdahulu. Orang-orang musyrik ini dikumpulkan dengan kroni-kroninya, dengan pasangan-pasangannya atau dengan teman-temannya yang sama-sama menyembah berhala, dan juga dengan sesembahan mereka dikumpulkan. Nah, setelah itu digiring, malaikat menggiring ke satu arah, yaitu arah menuju neraka jahim. Kita pahami ayat ini. Sangkakala kedua ditiup, kemudian bangkit orang-orang semua. Sudah terpisah, orang mukmin ashabul yamin, kemudian orang kafir ashabus shimal. Nah, yang ashabus shimal digiring ke jalan atau digiring ke arahnya arah neraka. Udah pasti arahnya arah ke neraka, digiring. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum, dan berhentikan mereka, ihbisuhum, tahan mereka, indas sirati, di jalan tersebut, siratal mustaqim. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban atau akan ditanyakan tentang apa? Anjamili aqwalihim, tentang seluruh perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Titik. Bangkit, udah dipisahkan mana orang mukmin, mana orang kafir. Orang kafir kemudian digiring ke satu arah neraka. Tapi nggak langsung dicemplungin, nggak langsung digeret masuk, nggak, berhenti dulu di situ. Diberhentikan dulu saudara, diberhentikan di mizan atau di timbangan amal. Nanti di pertimbangan amal ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya-tanya. Jamaah rahimakumullah, ada 4 perkara memang sabda Rasulullah SAW. Nanti setiap orang itu tidak akan bisa melampaui perjalanannya di yaumil mahsyar, perjalanannya di hari kiamat. Dia akan tetap di mahsyar, di padang mahsyar, sehingga dia ditanyakan 4 hal. Yang pertama, ditanyakan tentang masa mudanya.
an syababihi fima abla, tentang masa muda. Masa muda ngapain aja? Tanyain. Saya mah muda saya rajin jamaahnya. Jamaah apa? Ya jamaah masjid, tanyain. Kemudian yang kedua, selain itu an malihi, hartanya. An malihi, dari mana itu dapat hartanya. Kemudian udah dapat, dikumpulkan, dipakai buat apa itu hartanya? Ditanya itu. Itu yang kedua, hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain harta dan masa muda, kemudian ditanyakan tentang masa muda sudah umurnya sepenuhnya umur 60 tahun, buat apa umurnya, dihabiskan buat apa, itu ditanya. Masa muda, umur, harta. Kemudian yang terakhir tentang ilmunya, ilmu juga ditanyakan. Artinya tahu apa? Tahu tafsir Jalalain, diamalin kagak? Ditanyain tuh, diamalin. Ngaji apa? Ngaji Safinah, diamalin apa enggak? Tanyain semuanya. Ilmu, apakah diamalkan atau tidak, ditanyakan. Harta, dari mana dapatnya dan diarahkan untuk apa, digunakan untuk apa, ditanyain. Masa muda ditanyakan juga, masa muda dihabiskan buat apa. Kemudian umur secara keseluruhan juga ditanyakan. Ini 4 hal. Nanti kalau sudah ditanyakan semuanya, maka tergantung saudara masuk mana. Apakah masuk ke surga, apakah masuk ke neraka. Jadi nanti akan diberhentikan di mizan sebelum di perjalanan itu, di Shiratal Mustaqim, berhenti dulu di sana, ditangguhkan untuk dihitung amal perbuatannya. Ini umum hadirin. Umumnya zahir ayat ini secara lahiriah, ayat ini menjelaskan bahwa nanti akan ada yang namanya perhitungan. Zahirnya ayat. Tapi ada orang-orang yang juga tidak mengalami perhitungan. Ada orang-orang yang memang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, masuk begitu aja. Di antara umat Nabi Muhammad SAW itu sepertiga ada yang masuk surga tanpa hisab. Yang sepertiga itu ada yang masuk neraka. Nah kemudian mendapat syafaat. Yang sepertiga yang keduanya dulu, yang sepertiga yang kedua dengan hisab, masuk surga dengan hisab. Ini macam-macam, dihitung amalnya, ditimbang, ternyata banyakan amal buruknya. Jalan Shiratal Mustaqim, yang namanya banyakan amal buruk, ini jalan di Shiratal Mustaqim yang seperti rambut dibelah 7. Ini jalannya udah pasti terseok-seok. Kadang-kadang jatuh dia pegangan lagi, udah hampir jatuh lagi pegangan, sampai akhirnya ada anjing neraka digigit juga dia, jatuh udah jatuh. Itu yang gak selamat nih, sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang kedua selamat, walaupun jalannya itu ada yang 40 tahun, ada yang jalannya itu 1000 tahun baru sampai surga, ada yang jalannya itu kalbarkil khotib, tetap lewat Shiratal Mustaqim, tetap dihisab, tapi dia seperti kilat sampai surga. Macam-macam umat Nabi Muhammad. Sepertiga tanpa hisab, sepertiga selamat tapi dengan hisab, sepertiga dihisab tapi gak selamat. Jadi bagaimana? Masuk neraka hingga hari yang ditentukan. Nanti dia akan mendapat syafaat, mendapat keringanan, mungkin syafaat Rasulullah, mungkin juga syafaatnya malaikat, mungkin juga syafaatnya guru-guru dan orang soleh. Karena syafaat untuk mengangkat orang dari neraka ini bukan khusus syafaat Nabi Muhammad, tapi ada 2 kelompok orang lagi. Para nabi memberikan syafaat, betul. Orang-orang soleh juga memberikan syafaat. Orang-orang soleh yang dimaksud di sini adalah orang-orang wali, kekasih-kasih Allah bisa memberikan syafaat. Dan ulama ini guru-guru kita yang alim-alim bisa juga turun ke surga, kemudian cawe-cawe turun ke surga, pokoknya
ikut menyelamatkan kita, itu bisa menyelamatkan orang-orang murid-muridnya yang memang orang beriman. Ini sepertiga yang terakhir, ada yang tidak selamat tapi kemudian mendapatkan syafaat orang-orang tertentu. Bisa juga syafaat malaikat. Ini 3 umat Nabi Muhammad. Jadi setelah digiring ke jalan atau arah neraka, ini kemudian dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban, dipertanyakan dengan 4 hal tadi. Maka yang terjadi, kalau untuk orang-orang kafir ya masuk neraka khalidina fiha, selamanya tidak akan bisa diselamatkan. Tapi untuk orang-orang mukmin, setelah dipertanyakan tentang 4 hal ini, ada yang masuk surga seperti kilat jalannya, ada yang masuk surga ya jalannya 1 tahun, ada yang lambat, ada yang merangkak dan lain sebagainya. Ada juga yang gak selamat sama sekali, masuk neraka akhirnya orang-orang mukmin, tapi kemudian diselamatkan dengan syafaat malaikat, syafaat Rasulullah, dan juga syafaat orang-orang soleh dan para ulama. Dimintai pertanggungjawaban pasti. Bagaimana dengan para nabi? Para nabi itu termasuk orang-orang yang nanti bighairi hisab, termasuk orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Itu orang-orang siddiqin, maksud saya bukan para nabi pada umumnya, bukan, tapi orang-orang siddiqin umat Nabi Muhammad yang memang Allah pilih ini masuk surga tanpa hisab. Sebab ada nabi yang masuk surga hisabnya paling lama, saudara. Nabi siapa kira-kira? Nabi Sulaiman. Ya, hartanya banyak, makanya orang kaya hati-hati. Hisabnya banyak, tapi Nabi Sulaiman yang paling lama dihisab. Nabi Sulaiman yang paling lama diperhitungkan karena memang pertanggungjawabannya. Jadi diaudit pertanggungjawaban hartanya, atau juga dimintai pertanggungjawaban tentang kekuasaannya di dunia, ngurusin orang, ngurusin makhluk gimana di dunia. Apakah ngurusin dengan adil? Nah, ini dimintai pertanggungjawaban. Jamaah rahimakumullah, dari perjalanan mulai barzakh, kemudian ada pertanyaan kubur, ada himpitan kubur, nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, ya ada antri juga, panas terik, bahkan nunggu begitu lama, macam-macam ini orang. Untuk orang-orang mukmin itu termasuk bagian dari kafarah atau keringanan. Rasulullah SAW menyebutkan setiap kesulitan-kesulitan yang menimpa orang mukmin, setiap kesulitan-kesulitan yang menimpa orang beriman, itu pasti menjadi penghapus dosa dan juga peringan siksanya. Ada 10 saudara yang bisa meringankan siksaan karena dosa kita dihapus, maka siksaannya ringan. Yang pertama, kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, ini pasti dihapus dosa kita dan juga diringankan. Yang kedua, kita taubat. Yang ketiga, kita melakukan amal baik. Ini ngaji begini dari maghrib sampai isya, dosa kita kehapus semua nih. Amin ya Pak? Kan doanya gitu, ya Rabbana kaffir anna dzunubana, ya Allah hapuslah dosa-dosa kami. Dengan ngaji aja atau iktikaf, duduk aja di masjid, itu udah bisa hapus dosanya. Istighfar, taubat, hapus dosa, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bisa menghapus dosa. Nah, selebihnya itu adanya nanti kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal baru ada keringanan-keringanan. Nah, yang 3 ini ketika kita hidup: istighfar, taubat, melakukan perbuatan baik, apapun itu perbuatan baik pasti bisa menghapuskan dosa kita, meringankan siksa kita. Sabda Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, pasti perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk kita atau dosa kita. Waktu kita hidup bisa 3 ini. Nanti selebihnya yang 7 ini baru bisa kalau kita udah meninggal, dan yang ngelakuin bukan kita, orang. Apa saja yang 7 itu?
himpitan kubur saudara, jempitan kubur, gencet kita semuanya orang ini. Semua orang digencet nanti sebelum pertanyaan mungkar nakir, semua orang digencet. Enggak terkecuali anak kecil begini gencet juga. Gencet juga, anak bayi aja digencet. Anak bayi aja digencet. Yang enggak digencet itu cuma para nabi. Yang enggak dijepit tanah kubur cuma para nabi. Nah, kita semua digencet semuanya. Sebelum malaikat mungkar nakir datang, itu kita dijepit. Cuma bedanya karena kita orang sholat sering nyium bumi ya, sering nyium tanah kan kita ya. Kita sering nyium tanah, kita sering akrab-akrab dengan tanah. Tanah kenal sama kita. Jempitan tanah kepada kita itu seperti pelukan ibu yang lama gak ketemu sama anaknya. Kemana aja neng? Udah tungguin sama emak nggak pulang-pulang, akhirnya dipeluk. Kira-kira ibu meluk anaknya sampai mati ada nggak? Dicekek gitu sama ibunya ada nggak yang begitu? Nggak ada. Jadi kita tetap digencet, tapi gencetannya seperti pelukan ibu yang rindu kepada anak-anak. Kenapa? Karena memang kita udah lama cium bumi ini, udah lama cium tanah ini, dan kita sadar betul bahwa kita hamba Allah, diperintahkan untuk cium tanah. Sholat maksudnya kita cium tanah, akhirnya kita akrab, dan tanah juga nggak mau ngejepit kita kenceng-kenceng, nggak mau, dipeluk kita nanti oleh tanah. Nah, ini pun bagian dari kafarah, bagian dari keringanan siksa. Jadi kalau ada digencet itu nanti perjalanan berikutnya diringankan lagi. Ada pertanyaan mungkar nakir untuk orang mukmin. Pertanyaan mungkar nakir juga sebagai satu keringanan juga. Kemudian ada siksa kubur misalnya untuk orang mukmin yang kencingnya sembarangan, nyiprat-nyiprat, itu kebanyakan siksa kubur dari situ. Atau bohong, atau ngaduin tetangga sama tangga, temen yang tadinya akur jadi berantem, namimah namanya. Kebanyakan siksa kubur dari 3 hal ini: kencing sembarangan, nyiprat-nyiprat. Yang kedua, sering ngadu orang yang tadinya akur jadi berantem. Yang ketiga, bohong. Kebanyakan siksa kubur itu dari situ. Kalau udah disiksa, itu juga jadi kafarah, jadi penghapus dan keringanan dosa. Nanti untuk orang mukmin dari perjalanan ini ditambah lagi dikirimin malam Jumat sama jamaah labror, dikirimin sama saudaranya. Begitu bangkit ditiup sangkakala kedua, maka udah dikurangi dosa-dosanya, itu udah dikurangi dan sudah diringankan oleh kebaikan-kebaikan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ringankan hisabnya nanti. Allah mudahkan perjalanan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.